tak kasih. Saya kan konsul sama dokter. Saya bilang pas mau pulang, dok saya mesti bayar berapa buat konsul. Saya bilang gitu. Dokternya cuma bilang, Bu saya gak minta bayaran sama ibu. Ibu bayarnya pakai sholat tahajud aja. Bilangnya gitu. Terus sampai sekarang ya masih sakit masih seperti itu. Ya. Sampai sekarang, sampai terakhir 2017 malah tambah kesurupan. Kadang-kadang kita merasa diuji oleh Allah itu ketika diberikan kesengsaraan. Iya. Padahal kadang kenikmatan yang banyak pun itu adalah sebuah ujian dari Allah ya. Pasti itu ujian, nikmat ya? itu ujian ya. Ketika nikmat itu maksudnya hasil dari kita kerja, ya. Anak, istri itu nikmat ya. Itu ujian. Ujian juga ya. Kadang-kadang kita tuh dekat dengan Allah berdoa, mohon maaf, minta ampun ketika kita lagi kesusahan, sengsara. Kadang-kadang ketika kita lagi senang, segala serba ada, kita lupa. Itu sebuah ujiannya seperti itu, salah satunya. Iya, salah satunya itu. Nah, untuk bisa menyikapinya seperti apa Ustaz? Kadang-kadang kita gini, kita diberikan kenikmatan ini ujian apa hal lain. Begitupun sebaliknya ketika kesengsaraan, ini azab apa ujian, apa cobaan? Kalau kesengsaraan itu adalah disegitikan harta, itu ujian jelas. Itu memang ada dalam salah satu surat Al-Baqarah 155 diceritakan seperti itu. Kekurangan harta itu ujian, kemudian kehilangan jiwa itu ujian, kemudian buah-buahan itu ujian. Nah, pada surat itu dikatakan buah-buahan itu di situ ceritakan nikmat sebenarnya. Nikmat itu sangat banyak sekali. Istilahnya doa yang dikabulkan itu nikmat. Itu ujian sebenarnya. Kemudian anak yang pandai itu nikmat. Itu ujian. Doa yang dikabulkan pun itu sebuah ujian juga. Ujian. Itu ujian. Jadi kalau ujian itu memang kita harus menjawabnya kalau memang ada orang mamanya, oh, anakmu kok pandai sekali ya gitu. Itu jawabnya bukan alhamdulillah sebenarnya. Malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harusnya seperti itu. Karena itu ujian. Takutnya jadi kita menyombongkan diri dengan kan ketemu akhirnya. Akhirnya kita bisa, iya dulu anakku. Nah kan malah sombong. Tapi apalagi gini, siapa dulu bapaknya gitu. Dan itu sangat banyak sekali. Ya Allah. Sangat banyak sekali. Semuanya. Umpamanya seorang saudara kita belajar agama umpamanya di Mesir. Di Mesir itu sebenarnya pada waktu dia belajar agama, pada waktu dia pandai itu ujian. Jadi ujian dia itu mendapatkan kepandaian dari Allah Ta'ala. Nah ujian ini harus betul-betul menjadi sadar bahwa ini ilmu Allah. Nah kalau ini ilmu Allah harusnya untuk diaplikasikan ke orang lain, ya jangan nyakitin orang lain gitu loh. Ilmu ini ilmu Allah, dia mau mengaplikasikan menyakiti orang lain. Berarti dia nggak sampai bahwa dia mendapatkan ujian itu adalah ilmu dari Allah Ta'ala, pelajaran dari Allah Ta'ala. Dia tidak tahu. Nah yang ada adalah bahwa saya sudah sekolah di Mesir. Itu menjadi kesombongan sehingga apalagi merasa lebih pintar daripada yang lain. Dia akan merasa aja. Nah makanya di situ itu merasa dia lebih pintar daripada orang lain. Oh itu sudah sombong, itu sudah riak. Nah itu berarti dia nggak mampu sebenarnya. Jadi dia tidak mampu mengelola ujian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, salah satunya berupa ilmu. Betul. Nah ini yang tidak pernah dirasakan. Sebenarnya contohnya, saudara kita belajar hafalan Quran. Ya. Pada waktu seorang itu hafalan Quran, itu dia pada waktu hafal itu ujian. Pada waktu beliau hafal itu ujian sebenarnya. Ya. Nah pada waktu memang hafal 30 juz, beliau mampu nggak menyangga ujian ini? Apakah itu bisa menjadikan dia lebih tawadu, ya? Atau menjadikan dia lebih naik, memberbangga diri. Nah inilah yang harus yang kita khawatirkan adalah pada waktu kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat itu apa ya? Seperti itu. Ya. Keinginan kita. Urusannya itu ke hati ya? Itu urusannya iman, bukan cuma hati. Kalau itu. Lebih ke iman juga? Iman itu. Lah kalau sudah ujian kan semuanya milik Allah. Akhirnya umpamanya kita diberi ilmu, mau memberikan pada orang itu lihat dulu. Orang ini mampu nggak ya saya akan berikan. Kan seperti itu ya. Ya, nah betul. dengan seperti itu dia akan menjajaki nanti. Mau memberikan ilmunya dijajaki. Kira-kira kalau saya sampaikan nih orangnya ini sakit hati apa enggak. Kan gitu nih orang berilmu itu kan begitu ya. Apalagi dia punya ilmu agama. Mempunyai
keilmuan tinggi. Iya, kalau dia mempunyai keilmuan tinggi itu sebenarnya gitu. Kalau saya sampaikan ini nyakitin nggak ya gitu. Kalau memang nyakitin, oh nanti dulu deh gitu. Bukan merasa hebat terus menunjukkan keilmuannya terus Nah, menyakiti yang lain. itulah dia berarti tidak mampu menjaga kesombongannya. Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa ilmu yang dia terima, dia tidak sadar bahwa itu ujian dari dia. Kalau dia sudah tidak mampu, berarti memang dia tidak amanah. Ya kan beda nih, akhirnya ketemunya seperti itu. Sehingga pada waktu itu nikmat itu dia anggap adalah nikmat benar. Disyukuri dengan baca hamdalah. Bukan itu nikmat yang harus disyukuri kepada Allah dengan membaca hamdalah. Itu nikmat begini loh maksudnya. Ini orang jarang tahu. Nikmat kita bisa ngobrol, bisa ngomong. Pakai otak kita husnudon. Bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa mengolah otak. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah itulah yang kita syukuri dengan membaca Alhamdulillah. Nah itu sebenarnya. Jadi bukan nikmat yang bentuknya uang dapat amplopan tiap bulan. Alhamdulillah. Bukan itu. Itu kalau dapat malah innalillahi wa inna ilaihi rojiun sebenarnya. Yang disyukuri itu adalah yang diberikan oleh Allah Yang sejak lahir, berfungsi dengan benar, bisa melakukan hal-hal benar. Ketika yang dari luar datang dalam di situ innalillahi itu sebenarnya gitu. Keilmuan, mau keilmuan, mau rezeki, mau apa aja. Karena semua itu titipan. Itu titipan, kan benar sudah. Oke. Kalau yang harus disyukur sama alhamdulillah. Deal ya. Udah masuk. Ya. Iya, kan gitu ya. Oke. Ngerti nggak Bu? Pada gini aja. Ya intinya seperti itu. Kita harus hati-hati kalau kita sudah merasa besar, merasa pintar, sampai merasa maha. Ada yang jauh lebih maha di atas sana ya. Iya. Kita mah nggak ada arti-artinya, aduh. Iya benar. Dunia saja dibanding tata surya itu paling kecil. Kita di dalamnya. Kalau kita sombong, saling menghargai satu dan yang lain saja ya. Benar. Minta perlindungan pada Allah supaya kita tidak disisipkan rasa sombong dalam hati kita ya Bu ya. Oke kalau begitu kita pamit undur diri. Iya. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Oleh-olehnya makasih ya. Iya. Emang bawa apa sih? Bawa jambal roti sama cumi deh. Iya, enak banget nih. Emang jualan ikan kan? Mau ya dek? Mau, terima kasih ya Bu ya. Iya. Bu. Ya ibu tuh mau terima kasih. Terima kasih kenapa? Terima kasih. Kaki saya udah sembuh dek. Oh, udah sembuh tuh ke Ustadz, makasih. Iya Pak Makasih Ustadz. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Udah sembuh. Terus? Kaki saya sudah sembuh. Sudah sembuh. Masih sendiri tapi? Ya iyalah. Jadi enggak Ustadz jadi imamnya Bu Sarini? Ya nggak boleh ya nggak Pak. boleh. Iya nggak boleh. Ya kalau ibu mau ya nggak apa-apa. Iya. Kalau mau tuh izin dulu sama istrinya. Dek Irfan. Kenapa? Iki. Apa? Nenek Sari ini mau pegang boleh nggak? Pegang apa? Pegang Dek Irfan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Mau foto dulu katanya. Niat banget udah disiapin foto, mau foto. Buat Bu Sari ini boleh dah karena bawain jambal roti. Sini. Cis dulu tapi ketawa dulu, senyum ya. Nggak, Iya. nggak baik. Nggak apa-apa senyum Ya lah. orang nenek yang nggak baik Iya, deh. kenapa? Orang nenek yang nggak baik senyum tuh. Ya nggak apa-apa lah, cantik. Coba senyumannya Oh, gimana? nenek nggak senyum malah nggak karu-karuan wajahnya Mana sih nanti. kameranya Bu? Iya, harus deh. Mana. Sebentar ya. Pegang deh, pegang nggak apa-apa deh lah. Ibu, Bu Sari itu Irfan agak-agak jadiin agresif gitu imamnya ya. tuh, Bu. Coba, senyum. Senyum. Giginya harus kelihatan kalau senyum. Enggak, Ih. enggak giginya nggak baik, udah giginya Coba senyum. aja tuh. Udah. Iya. Ya, 3, 2, 1. Oke. Tuh. Udah deh, makasih. Tuh, mana? Yuk, Ibu tuh cantik banget sih. Makin cantik deh Ibu Sari ini deh. Bisa aja deh. Jadi jalannya sekarang udah enak. Udah. Coba lihat jalan. Cie. Maju lagi. Cie ketemu imamnya, Cie. Makasih Bu Sari ini ya, sehat terus ya. Ini Bu Sari ini tuh dulu pernah hadir di sini mengeluh sakit kakinya, betul ya? Iya, tapi sekarang udah sembuh. Sudah sembuh. Ya, jadi Ibu Sari ini tuh
mau minta terima kasih sama De Irfan sama Pak Ustadz Danu. Iya. Udah, itu aja. Ya sama-sama Ibu ya. Kalau Ibu sehat, alhamdulillah kita ikut senang Ustaz ya. Tepuk tangan deh buat Ibu Sari nih. Selanjutnya kita mulai Ustaz. Tarik Mas. Tarik. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Veronica dari Madiun. Veronica. Iya. Oh ini yang kau telepon terus muncul suara tuh ini Mbak Veronica tuh ini. Iya loh, baru ketemu loh ya. Iya. Selama ini dicari-cari ya. Dari Madiun. Dari Madiun. Sengaja datang sini. Iya. Kenapa Mbak Veronica? Gini Ustadz, saya ada keluhan itu dari tahun 2007 awalnya. Saya itu KKN di daerah pegunungan. Terus masih kuliah tuh. Iya, waktu masih kuliah. Terus Coba dulu jurusan apa kuliahnya? manajemen Manajemen. KKN ke daerah? di pegunungan di Kresek, Di di Kresek, monumen ya. gitu. Terus di sana itu saya tuh keputihan banyak banget kayak air putih gitu. Biasanya enggak. Biasanya nggak pernah. Terus putihan banyak sampai tahun 2010 dari selang waktu 3 tahun itu saya ke dokter terus. Berobat ke dokter terus. Katanya si dokternya bilang virus, bakteri apa-apa. Tapi dikasih obat gampang. Enggak mempan. Nggak mempan. Itu semenjak KKN itu terus-terusan banyak terus banyak kayak Ya. air putih gitu. Nggak berwarna, nggak bau, tapi air putih kayak air putih Ya, biasa. ya. Terus akhirnya tahun 2010 saya pendarahan waktu kerja. Waktu kerja saya pendarahan, terus sama dokternya bilang, udah Bu, operasi aja, bilangnya gitu. Operasi karena Karena itu pendarahan itu, katanya dokter pendarahan, udah dioperasi aja, kemungkinan nanti kalau habis operasi pendarahannya sembuh, keputihannya yang kayak air itu sembuh gitu. Ya. Tapi ya habis dioperasi, akhirnya dioperasi tuh. habis 2010 tuh operasi katanya kista coklat. Ada kistanya. Kista coklat endometriosis katanya dokter. Tapi habis dioperasi itu terus sampai tahun ini. Terus apa tuh? Terus flek keputihan tapi warnanya coklat. Flek itu. Sebelumnya jernih Dulu, aja. jadi selanjutnya coklat. habis operasi malah tambah parah gitu Udah loh. ke dokter lagi ditanyakan Iya kenapa? udah ke dokter lagi, katanya dokter ada penyakit adenomiosis, Apa tuh? penebalan dinding rahim, sama endometriosisnya juga masih ada, bilangnya gitu. Terus sama dokternya dikasih obat hormon, suntik hormon tiap 3 bulan sekali itu nggak keluar, tapi efeknya di badan sakit kayak apa pengeroposan tulang kayak gitu loh. Ya Allah. Kayak gitu sudah. Kayak pengeroposan tulang atau memang terjadi pengeroposan Iya, memang terjadi pengeroposan tulang. Ternyata efeknya seperti itu. Sama dokternya bilang, sudah Bu jangan diteruskan, kan sudah 1 tahun tiap 3 bulan kayak gitu toh. Terus saya nggak kuat badan saya, pusing. Ya Allah. Padahal sebelumnya maaf, ketika keputihan coklat itu tidak ada gangguan apapun, hanya terganggu dengan keputihan saja. Sekarang justru hilang keputihannya. Tapi masih keputihan, kan suntik 3 bulan itu sama 1 tahun. Dokternya bilang, Bu kalau diteruskan lagi, Ibu menopause Dini. gitu. Saya kira ya udah Dok, saya nggak aja, saya bilang gitu. Udah Dok, saya capek, saya nggak aja, saya bilang gitu. Terus ini gimana? Saya bilangnya gitu dokternya. Udah dibiarin, dia biarin masih keluar fleknya. Itu nanti kalau Ibu mau sembuh, Ibu harus angkat kandungan, ya gitu. Allah. Terus saya bilang, Kok jadi seserius itu ya? Dok gak ada pilihan lain dok buat saya bilang gitu. Ya. Gak ada Bu, bilangnya gitu. Terus yang terakhir, ini tambah banyak. Terus yang terakhir dokter yang dari Singapura itu, Dokter Iwan Juanda dari Surabaya itu bilang gini, Bu, Ibu gak bisa sembuh, bilangnya gitu. Sampai dokternya itu tak kasih, saya kan konsul sama dokter, saya bilang pas mau pulang Dok saya mesti bayar berapa buat konsul, saya bilang gitu. Dokternya cuma bilang, Bu saya gak minta bayaran sama Ibu bayarnya pakai sholat tahajud aja, bilangnya gitu. Terus sampai sekarang ya masih sakit seperti itu. Ya. Sampai sekarang, sampai terakhir 2017 malah tambah kesurupan. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa tiba-tiba ada kesurupan? Saya kan ada masalah keluarga, mungkin terlalu depresi, akhirnya kesurupan. Sama Kesurupannya siapa? itu Sama bapak? Suami? Iya, Menikah tahun berapa? 2004. Oh jadi ketika KKN itu sudah kondisi menikah. Udah menikah. Sudah ada keturunan. Belum hamil. Sampai sekarang Guguran terus. Iya, terus. Makanya sekarang ingin punya keturunan malah diputuskan untuk diangkat angkat kandungan, rahim. ya akhirnya saya kan frustasi gitu. Akhirnya depresi. Itu kemasukannya itu
nggak di rumah aja, jadi di tempat umum. Waktu saya pagi mau belanja sayur itu, saya kan untungnya saya sebelum belanja sayur saya ke rumah ibu, mau nengok ibu dulu. Malah di situ saya kayak anak kecil tepuk tangan nyanyi kayak anak-anak playgroup gitu. Kata ibu saya. Kata ibu, ya Allah. Terus ibu nangis, ya Allah Dok kamu kenapa gitu. Terus di jalan itu ya lari-lari kayak anak kecil itu, girang-girang Ya gitu. ampun. Kayak gitu. Terus akhirnya tetangga saya, Silahkan Bu. Maaf. akhirnya Makasih ya. tetangga itu nggak tega, dibawa ke orang pintar katanya. Karena nggak tega Nggak tega. dibawa orang pintar, justru itu tega. Malah itu ngoceh nggak karuan, dipencet sini sampai semakin sampai. Jadi biasanya dibawa itu dalam kondisi masih kesurupan. masih nggak sadar, jadi nyanyi kayak anak playgroup. Berapa lama itu? 2 jam lebih, akhirnya diajak ke itu, terus Iya. ke tetangga sebelah. Karena bilang, maksudnya kasihan mungkin kasihan ya. kayak Iya. ini takutnya nanti kalau ada acara apa terus sampai Ya kambuh lagi, kejadian. Ya. jadi malu-maluin gitu loh. Tuh. Habis itu malah tambah kerasukannya malah Sampai maju. sekarang jadi sering justru. Iya, malah kayak meraung-raung gitu, kayak macan gitu. Mbak Veronica datang bareng siapa? Ada suami ada. Suaminya? Ya. Mas, apa kabar? Saya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Nama saya Siswanto. Mas Siswanto. Dari 2004 menikah dengan Mbak Veronica, betul? Belum dikasih keturunan? Belum. Ya. Terus ketika dokter memutuskan harus angkat rahim, pasti sedih sekali juga ya? Iya Mas. Sedih sekali saya. Saya pengen punya keturunan tapi sama Allah belum dikasih. Tapi tetap sabar sampai sekarang. Siap. Tapi saya tuh herannya tuh sakitnya tuh di sini, tapi waktu saya umroh tuh nggak sakit, nggak Sempat umroh tahun berapa? 2016. 2016. Umroh Nggak sakit, dibawain sama dokter tuh obat 1 pak. Jadi pas pulang sakit lagi. Ini apa Ustaz sebetulnya? Kenapa seperti ini? Ya sebenarnya yang saya curigai, nah ini bermain curiga, persoalan dengan suaminya itu. Saya mau nanya gitu tadi gak enak. Iya, karena bisa aja kayaknya, mohon maaf ya mas siapa namanya? Siswanto. Mas Siswanto punya ilmu, Sadar nggak apa-apa sadar? santai aja. Ya dulu pernah diisi tapi sudah lupa saya Pak Ustadz. Diisi siapa? untuk apa? Dulu pernah cerita katanya buat keselamatan aja. Oh ya benar, keselamatan. Itu kayaknya yang nyerang di situ itu ilmunya Mas Siswanto. Kenapa bisa nyerang? Karena Maksudnya marahnya berlebih nih Mbak siapa? Ini kalau Veronica. marah, wah nggak karu-karuan. Iya, Heeh. suka marahin masnya. Iya kan Marahnya nggak ada karu-karuan. masalah yang berat banget buat saya. Ya. Tapi ya tapi nggak pernah lagi kan Mas ya? Siap sudah. Sudah tobat. Ya. Jadi istilahnya kayak langsa sendiri gitu loh. Apa? Nelongso. Oh nelongso jadi nelangsa. Nelongso bahasa Indonesianya nelangsa. Betul, iya. Iya. Mengasihi diri sendiri gitu loh kok. Iya, Sampai iya. segitunya Kok kayak gitu, aku udah baik, aku udah setia Thomas gitu ya. Apa-apa. Mas Siswanto santai ya. Kan udah enggak ya? Alhamdulillah sudah sembuh. Iya, udah sembuh katanya. Udah enggak lagi. Aduh. Iya, gara-gara itu akhirnya Iya memang itu awalnya. Jadi marah yang berlebihan, ilmunya langsung nyerang, pekutet di daerah rahim itu. mau minta maaf enggak? Siap minta maaf. Ya, Boleh. boleh minta maaf. Mama, saya minta maaf. Saya minta sedalam-dalamnya, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya sudah tobat pada Allah. Tidak akan mengulangi lagi. Amin. Sayang ya. Dimaafkan enggak? Iya. Coba bilangin, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.